Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Sebelum 40 Hari. Sebuah kisah masih dari tulisannya Lentera Merah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kamu akan bawa kemana pakaian Sarah, Vin? Tanya Bu Retno. Akan aku kasih sama orang, Bu, jawab Alvin. Bu Retno merampas plastik besar dari tangan Alvin. Jangan, pakaian Sarah tidak bisa diberikan ke orang lain sebelum 40 hari. Alvin terkejut ibu mertuanya semarah itu cuma gara-gara pakaian bekas milik Sarah. Tapi Bu, Sarah sudah meninggal. Lebih baik pakaian Sarah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Disimpan cuma bisa buat hatiku sakit, Bu. Jangan ngeyel, dengarkan Ibu. Nanti kalau sudah 40 hari, terserah pakaian Sarah mau diapakan. Ibu terlalu kolot, percaya klinik, timbal Alvin sambil menyambar plastik besar yang ada di atas kursi, kemudian berlalu meninggalkan ibu mertuanya. Kedua bola mata Bu Retno membulat sempurna. Ia sangat geram pada menantunya yang keras kepala. Kasian, nanti bisa celaka orang yang pakai pakaian Sarah, Vin. Percaya sama ibu. Ah, omong kosong. Gumam Alvin langsung masuk mobilnya dan pergi membawa kantong plastik besar. Di dalam mobil, Alvin memutar musik kesukaan istrinya. Tidak terasa air mata mengalir. Sebenarnya Alvin belum bisa menerima kepergian Sarah yang mendadak. Seandainya aku tahu malam itu kamu ingin datang ke acara itu, pasti aku akan mengantarmu, Sarah. Kenapa kamu tidak jujur? Sesibuk apapun, aku selalu ada waktu untukmu, Sarah. Ah, bodoh. Aku terlalu bodoh, tidak peka keinginan istri. Alvin memukul-mukul setir, memaki diri sendiri. Rasa penyesalan menyiksa batinnya. Dia merasa kecelakaan yang menimpa Sarah adalah kesalahannya. Tiba-tiba, kucing hitam melintas membuat Alvin terkejut. Untung dengan sigap Alvin menginjak rem mobil. Kucing sialan, hampir saja tertabrak, maki Alvin. Setelah puas meluapkan kesalnya, kembali dia melanjutkan perjalanannya ke rumah Bitsumi, asisten pribadi Sarah. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, mobil Alvin sampai di pekarangan rumah Bitsumi. Namun ketika Alvin akan keluar dari mobil, ia mencium wangi bunga melati di dalam mobilnya. Lelaki itu berhenti sejenak, terdiam. Batin Alvin berkata, pewangi mobilku lavender, kenapa jadi bunga melati? Pasti Pak Jono yang menggantinya nih. Tok. Alvin dikejutkan dengan suara ketukan dari jendela mobilnya. Ternyata Bitsumi yang ada di luar sana. Alvin pun membuka pintu mobil dan tersenyum pada Bitsumi. Tapi perempuan tua itu diam saja. Wajahnya pucat, ekspresinya dingin. Bitsumi sakit? Tanya Alvin. Bitsumi diam saja, tatapannya kosong. Tiba-tiba dari belakang bahunya ada yang menepuk. Tuan Alvin, sampai dari tadi ya? Tanya seorang perempuan, tapi Alvin kenal suaranya. Ia segera menoleh. Alvin dibuat shock di depan wajahnya. Berdiri Bitsumi dengan senyum sumringah. Alvin melihat ke arah Bitsumi yang tadi mengetuk jendela mobilnya dan hilang, entah kemana. Alvin kaget. Tubuhnya hampir jatuh tidak sadarkan diri, tapi dia berusaha kuat meski tangan yang memegang plastik besar gemetar. Dan Alvin sakit? Tidak, Bi. Cuma kaget karena Bitsumi muncul tiba-tiba. Oh, Bitsumi bikin kaget Dan Alvin ya? Maafin Bibi. Tidak apa-apa, Bi. Mari Dan Alvin masuk dulu. Alvin pun mengikuti langkah Bitsumi yang sudah berjalan masuk rumah lebih dulu. Bitsumi mempersilahkan Alvin duduk. Tumben Dan Alvin ke rumah Bibi, ada apa ya Den? Aku mau minta bantuan Bibi untuk berikan pakaian Sarah pada yang membutuhkan. Tapi Den Ayu Sarah baru 3 hari meninggal, sahut Bibi Sumi. Iya Bi, tapi pakaian-pakaiannya membuat aku selalu ingat istriku
Dan itu menyakitkan, Bi. Bi Sumi terdiam memandang kondisi Alvin yang tampak berantakan. Tampak sekali Alvin sangat terpukul dengan kepergian istrinya yang mendadak. Timbul rasa iba. Akhirnya Bi Sumi menyetujui keinginan Alvin. Kasihan sekali Den Alvin. Dia belum bisa terima kepergian istrinya, kata Bi Sumi pelan sambil menatap mobil Alvin yang pergi meninggalkan pekarangan rumahnya. Nek, Den Alvin kasihan masih muda, gagah, udah jadi duren, timpal Lia yang muncul menggelayut manja. Hus, Lia, masih kecil, tahu apa kamu? Keesokan paginya Bi Sumi mengeluarkan pakaian Sarah yang ada di dalam plastik satu persatu. Bi Sumi merapikannya. Ada satu gaun berwarna merah tampak mewah. Bi Sumi kagum dengan keindahan gaun itu. Payet-payet pada gaun tampak elegan. Gaun merah ini bagus sekali, pasti harganya mahal banget, gumam Bi Sumi. Bi Sumi penasaran. Lalu dibentangkan gaun merah itu, tiba-tiba Bi Sumi merasakan lengket pada kedua lengannya. Ada cairan kental menetes pada gaun merah itu, mengenai kaki Bi Sumi. Bi Sumi kaget, matanya terbelalak, tenggorokannya tercekat, saat gaun merah itu berubah menjadi kenyal dan berbentuk seperti janin. Kakinya bergerak-gerak, bagian kepalanya gepeng. Darah mengalir dari kepalanya. Wajah Bi Sumi pucat pasi, tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar, nafasnya tersegal-segal karena rasa takut yang hebat. Cairan merah pekat menempel pada tangannya, berbau anyir. Ah, darah, ah, teriak Bi Sumi, melemparkan gaun merah begitu saja. Brak, tubuh tua itu tergeletak tidak sadarkan diri di lantai. Lia mendengar cerita neneknya bergegas keluar dari dalam kamar. Nenek, apa yang terjadi, Nek? Kak Mila, tolongin dong, nenek pingsan. Mila yang berada di kamar mandi segera berlari keluar mendengar teriakan adiknya. Lia, nenek kenapa? Tanya Mila sambil membantu adiknya mengangkat nenek ke kursi panjang. Aku juga tidak tahu, Kak. Tadi aku dengar cerita nenek. Ya sudah, bantu kakak sadarkan nenek. Tolong ambilkan minyak angin. Lia cepat-cepat ambil minyak angin di nakas. Wajahnya tampak khawatir dengan keadaan neneknya. Mila mendekatkan minyak angin pada hidung nenek. Lila memijit-mijit kakinya. Nenek, sadar Nek. Nenek kenapa? Kok bisa begini? Tanya Mila pelan. 15 menit kemudian Bi Sumi mulai sadar. Namun dia sangat ketakutan. Bi Sumi langsung memeluk Mila cucunya. Nenek takut, Mil. Takut? Nenek takut apa? Tanya Mila mengernyitkan dahinya heran. Lia, jangan sentuh gaun itu, kata Bi Sumi keras. Lia diam terpaku. Dia bingung kenapa neneknya ketakutan lihat gaun merah itu. Lia malah pandangi gaun merah dengan bingung mencari penyebab neneknya sepanik itu. Gaun merah ini biasa saja, Nek. Lia melebarkan gaun itu dan dipaskan ke badannya. Oh, ternyata Den Ayu Sarah ukurannya hampir sama denganku. Tapi sepertinya sama Kak Mila lebih cocok, kata Lia. Lia, dengar nenek, taruh gaun itu, jangan ada yang pakai, bila perlu buang saja. Jangan dibuang, Nek sayang, untuk Mila saja, nanti malam aku akan pergi kondangan sama Rama. Bi Sumi bangkit dari kursi, kemudian mengambil gaun merah yang ada di tangan Mila tanpa memberikan penjelasan apapun. Nek, sebenarnya ada apa dengan gaun merah itu? Tanya Lia pelan. Tidak ada apa-apa, cuma ini amanat Den Alvin kalau semua pakaian istrinya diberikan pada yang tidak mampu, jawab Bi Sumi menutupi kebenarannya. Mila dan Lia saling pandang, kemudian beralih menatap neneknya lalu mengangguk bersamaan. Iya, Nek. Malam kelima Pak Jono berada di teras depan, sedang bersih-bersih mobil. Tiba-tiba, Pak, antar aku. Kemana, Bu? Jawab Pak Jono tanpa melihat yang bicara. Dia masih sibuk bersihkan noda merah berlendir yang menempel pada mobil Pajero putih milik majikannya, Alvin. Ke rumahku. Nanti dulu ya, Bu, sebentar lagi, mobilnya lagi dibersihkan dulu, taut Pak Jono. Mobil putih itu sudah bersih mengkilap, tapi ketika Pak Jono berkedip, noda merah itu ada lagi, bahkan tampak baru, semakin banyak. Pak Jono penasaran. Ia mendongak ke atas, ternyata di atas plafon ada sosok perempuan dengan wajah berlumuran darah.
Lendir kental berwarna merah pekat keluar dari mulutnya. Rambutnya yang panjang menjuntai hampir mengenai wajah Pak Jono. Sosok itu menempel terbalik pada plafon, menyeringai sambil memanggil nama Pak Jono. "Ah, setan!" Tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar tidak beraturan, keringat dingin membasahi dahinya. "Bu Retno, ada setan!" kata Pak Jono panik. Ia menoleh pada orang yang berada di belakangnya, tapi ketika Pak Jono menoleh, ternyata bukan Bu Retno, melainkan sosok perempuan yang di plafon tadi. "Ah, ibu juga setan!" Pak Jono tubuhnya gemetar hebat, sampai tidak sadar dia kencing di celana saking takutnya. "Pak Jono, antar aku." Pak Jono nafasnya tersegal-segal, kemudian pandangannya gelap. Setelah itu tergeletak tidak sadarkan diri, tanpa ada yang tahu. Di ruang tengah Bu Retno sedang berbicara dengan Alvin mantunya. "Ibu tidak jadi balik kampung sekarang. Ibu undur setelah 40 hari saja," katanya dengan nada serius. Alvin memandanginya dengan bingung. "Kenapa, Bu? Apa yang terjadi?" Bu Retno menatapnya dengan mata yang tajam. "Ibu punya firasat akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi." Alvin tersenyum. "Ibu kayak peramal saja. Apapun yang akan terjadi, pasrahkan saja sama Allah." Bu Retno menggelengkan kepala. "Kamu itu ngeyel. Kalau saja kamu dengarkan ibu, mungkin semua akan baik-baik saja." Alvin membalas dengan santai. "Maksud ibu apa? Sekarang kita semua baik-baik saja, walaupun pakaian Sarah aku kasih orang. Lihat, tidak terjadi apa-apa. Ibu terlalu paranoid." Bu Retno menatap Alvin dengan khawatir. "Ibu hanya tidak ingin." "Sudahlah, jangan dibahas lagi, bikin pusing." Alvin hanya tersenyum, memeluk Bu Retno. "Jangan khawatir, Bu. Tidak akan ada apa-apa. Ibu tenang saja ya." Bu Retno mengangguk kemudian bangkit dari duduknya. "Ibu mau ke kamar dulu." "Iya, Bu," sahut Alvin. Ia menatap ibu mertua yang berjalan ke arah kamarnya sampai masuk. Alvin merasa kasihan pada ibu mertuanya setelah ditinggal Sarah. Bu Retno berubah sering melamun dan menjadi paranoid. Di tempat lain masih di dalam rumah Alvin, tepatnya di kamar pembantu, Siti sedang menyisir rambutnya yang sebahu sambil bersenandung kecil. Tiba-tiba ia ingin buang air kecil. Kebiasaan. Kalau hawa dingin bawaannya pengen buang air kecil terus. Siti selesai buang air kecil dan keluar dari kamar mandi. Dia melihat perempuan berambut panjang berjalan ke taman belakang rumah. Siti mendekati jendela, lalu membuka tirai jendela. Dia lihat perempuan itu duduk di bangku taman sambil menangis. "Bu Retno kenapa menangis? Pasti lagi sedih ingat Den Ayu. Aku temani saja, barangkali jadi hilang sedihnya," gumam Siti. Akhirnya Siti bergegas ke taman belakang. Sesampainya di bangku taman, Siti mengajak bicara perempuan yang dianggap Bu Retno. "Bu Retno lagi ingat Den Ayu Sarah ya? Yang sabar, Bu. Lebih baik ibu beristirahat. Cuaca dingin banget di luar. Tidak baik buat kesehatan ibu. Nanti ibu masuk angin," kata Siti. Perempuan itu terdiam dengan posisi masih menunduk. Siti lebih mendekat. "Mari, Bu, saya antar ke kamar." Tiba-tiba perempuan itu tertawa pelan. Siti merasa aneh. "Bu, Ibu Retno baik-baik saja?" Perempuan itu tertawa semakin nyaring dan mengangkat wajahnya. Mata Siti terbelalak ketika melihat wajah perempuan itu. Kuntilanak dengan mata merah mengeluarkan darah yang mengalir ke pipinya yang pucat. Mulutnya menyeringai menampakkan giginya yang hitam dan mengeluarkan lendir berbau busuk. Tubuh Siti terpaku, kakinya terasa berat, bibirnya bergetar, tubuhnya gemetar, keringat dingin berkucuran. Sosok perempuan itu bangkit dari duduknya sambil terus tertawa mengikik. "Kuntilanak," gumamnya pelan. Sosok perempuan itu mendekati Siti dengan gerakan patah-patah. Kuntilanak." Akhirnya Siti berhasil melarikan diri sambil berteriak. Alvin yang sedang menonton televisi tidak menyadari yang terjadi di taman belakang. Dia menikmati kopinya. Angin dingin berembus menerpa wajahnya. Tirai jendela berkibar. Rupanya jendela belum ditutup. Alvin melangkah ke jendela bermaksud menutupnya. Namun pemandangan di luar bikin bulu kuduk berdiri. Dia melihat Sarah berdiri di bawah pohon sawo sedang menatapnya. Alvin mengedipkan matanya untuk memperjelas penglihatannya, tapi sosok Sarah sudah menghilang. Alvin segera menutup jendela.
Setelah itu terdengar suara tangisan dari arah dapur. Alvin terdiam memastikan kalau itu suara tangisan bukan suara lainnya. Ia bergumam, mungkin itu suara si Siti yang nangis karena putus lagi. Alvin mengabaikan suara tangisan itu. Ia pergi ke kamarnya, tapi baru saja balik badan tiba-tiba ada Siti yang menabraknya. Alvin dan Siti sama-sama terperajat. Ampun, jangan ganggu saya cuma mau kerja. Swear, kasihan sama saya dong, saya belum kawin, jangan makan saya. Siti merapatkan kedua tangannya, matanya terpejam, ia bersimpuh, tubuhnya gemeteran. Siti, apa-apaan kamu? Bentak Alvin. Siti kaget. Dia terdiam sejenak dan berkata pelan, "Ah, itu suara Den Alvin. Rupanya setan di sini bisa menirukan suara Den Alvin." Alvin semakin geram dengan tingkah Siti, pembantunya yang baru 3 bulan bekerja. Ia langsung nongkrong di depan muka Siti. "Siti, buka matamu, lihat saya." Siti perlahan buka matanya, kemudian jarinya nyentil telinga Alvin untuk memastikan kalau di depannya manusia, bukan setan. Au! Alvin kesakitan. "Siti, apa-apaan sih? Beraninya sama majikan." Ternyata Den Alvin betulan. "Maaf Den, aku kira setan." "Setan matamu," jawab Alvin kesal. "Maafkan saya Den, tadi saya keluar kamar mau ke kamar mandi, saya lihat ada setan. Ih, serem. Kepalanya retak, wajahnya banyak darah." Udah, jangan terusin. Pasti kamu lagi mimpi." "Swear Den, masalah Mbak Kunti, Siti tidak berani bohong," saut Siti sambil mengacungkan 2 jari bentuk V. "Ngawur, dari tadi aku di sini nonton TV, tidak lihat apa-apa. Sana, tidur, udah malam. Masih aja keluyuran." "Sumpah Den, ada kuntilanak di rumah ini." Alvin lama-lama geram juga sama Siti. Bukan apa-apa, dengar cerita dari Siti, diam-diam Alvin juga takut. "Siti, kalau besok tidak ada sarapan di meja, karena kamu kesiangan, gajimu saya potong." "Oh, jangan Den, makanya tidur, udah malam." "Baik Den," saut Siti berlalu meninggalkan Alvin. Tiba-tiba Alvin ingat suara tangisan di dapur. Batinnya berkata, kalau Siti dari taman, berarti yang nangis di dapur tadi siapa? Kenapa jadi horor gini sih? Gara-gara si Siti bikin aku paranoid kayak ibu. Gerutu Alvin, kemudian dia langsung masuk kamar. Di dalam kamar sebelum tidur seperti biasa, Alvin memandangi foto Sarah. Dia mencium foto istrinya, setelah itu baru merebahkan tubuhnya di ranjang. Foto Sarah dia letakkan di sebelahnya. Alvin tidur dengan nyenyak, tapi foto Sarah di sebelahnya mengeluarkan air mata darah yang menetes ke bantal. Air mata darah terus menetes membentuk genangan kecil di bantal. Foto Sarah tetap terpampang di sana, dengan mata yang terlihat sedih dan pahit. Tiba-tiba kamar menjadi semakin dingin, dan Alvin mulai menggigil kedinginan. Dia tidak sadar foto telah berubah menjadi arwah Sarah yang tidur di sebelahnya dengan berlinang air mata darah. Arwah itu menangis. Bu Retno tidak bisa tidur. Dia gelisah dan bolak-balikan badannya. Samar-samar dia mendengar suara tangisan yang sangat jauh. "Sarah?" Dia ingat kata-kata nenek buyutnya bahwa jika suara tangisan terdengar jauh, itu berarti setan atau arwah dekat dengan kita. "Itu tangisan Sarah. Kasihan sekali kamu nak." Bu Retno keluar kamar mengikuti suara yang semakin keras, semakin dekat. Bu Retno berhenti di kamar Alvin. Ia yakin suara tangisan itu berasal dari kamar menantunya. Bu Retno mengintip dari lubang kunci. Ia dibuat terkejut. "Hah? Siapa perempuan yang tidur di sebelah Alvin? Loh, kok hilang?" kata Bu Retno pelan. Ujung mata Bu Retno melihat perempuan berjalan dengan melayang menembus tembok. Bu Retno bergegas melangkah ke jendela. Dia menyingkap tirai jendela. Bu Retno melihat arwah Sarah di teras sedang menatapnya sedih. "Astagfirullahaladzim, Sarah!" gumam Bu Retno. Sebagai seorang ibu tidak bisa membohongi hati nuraninya. Ia sedih dan menangis setelah tahu arwah putrinya tidak tenang. Tapi sebagai manusia dia tetap ada rasa sedikit takut. Bu Retno menutup tirai jendela, bergegas kembali ke kamar dengan tergesa-gesa. Di dalam kamar dia menangis terseduh-seduh. "Sarah, kasihan sekali kamu nak." Bu Retno menangis hingga tertidur lelap.
Di rumah Bitsumi, Mila baru saja menyelesaikan tugas kuliahnya. Gadis muda itu menutup mata mencoba untuk tidur, tapi Mila teringat dengan gaun merah yang dia ambil tanpa sepengetahuan neneknya. Mila mengambil gaun merah dari bawah kasur. Ia mengelus-ngelus gaun itu sambil membayangkan memakainya di acara ulang tahun teman kuliah. Dengan gaun ini, aku akan terlihat cantik. Rama akan bangga jalan sama aku. Tidak sabar rasanya ingin segera pakai gaun ini, kata Mila sambil senyum-senyum. Setelah puas dengan gaun merah itu, Mila meletakkan kembali di bawah kasur. Wah, ngantuk sekali. Mila merebahkan diri. Tidak lama kemudian, dia pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya Mila duduk di belakang mobil. Sementara di bagian depan mobil, sepasang kekasih sedang asik mengobrol. Hati-hati nyetir mobilnya, kalian mabuk ya? Tanya Mila dari belakang mobil, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil mereka. Mila menjerit, mobil terguling-guling. Mila keluar dari mobil, ia melihat sepasang kekasih itu terkapar berlumuran darah. Sopir truk melarikan diri. Gawat, gua kabur aja, katanya sambil melarikan diri dari tempat kejadian. Mila panik. Ia berusaha menolong tapi aneh, tubuh perempuan cantik itu tidak bisa disentuhnya. Mila frustasi. Ia menjerit, menangis, melihat korban wanita sakaratul maut. Ada mobil sedan hitam berhenti. Perempuan tua keluar dari dalam mobil dengan 2 orang lelaki. Dia mendekati mayat wanita, menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Kenapa kau lakukan hal yang memalukan ini? Ibu tidak akan biarkan namamu jelek setelah kau pergi." Mila pikir perempuan tua itu akan menolong korban wanita, tapi ternyata dia malah memerintahkan 2 lelaki itu membawa korban pria dan memasukkan ke dalam mobilnya. Jangan pergi, tolong korban wanita itu, jangan pergi." Mila berlari mengejar mobil sedan hitam yang membawa korban lelaki. Mila terbangun dengan nafas yang terengah-engah, keringat dingin bercucuran membasahi baju tidurnya. Mimpi yang aneh, gumam Mila sambil menghapus keringat di dahinya. "Kak Mila, cepetan sholat subuh," kata nenek. Iya, saut Mila mencubit pipi Lia gemas. Di dapur, Bitsumi sedang membuat bakwan untuk sarapan. Lia membantunya. "Nek, kenapa pakaian-pakaian bekas itu belum diberikan ke orang lain?" tanya Lia penasaran. Bitsumi berhenti mengaduk adonan, matanya sedikit terfokus pada cucunya. "Nenek belum tahu mau diberikan ke siapa, Lia," katanya dengan pelan. "Tapi Nek, pakaian-pakaian itu kan sudah diamanahkan pada nenek," saut Lia mengingatkan. "Nenek tahu, Lia, tapi belum saatnya." "Maksudnya, Nek?" "Lia, kalau kamu tanya terus, nanti sampai siang bawahnya tidak selesai-selesai," jawab Bitsumi pelan. Iya, Nek." Lia pun tidak bicara lagi. Bitsumi melanjutkan memasaknya dibantu oleh Lia. Pukul 6:30 pagi, Lia bersiap-siap berangkat ke sekolah dengan sepedanya. "Nek, Lia berangkat dulu, assalamualaikum," kata Lia setelah mencium tangan Bitsumi. "Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, Lia." Mila berpamitan kepada Bitsumi sebelum pergi kuliah. "Nek, nanti Mila pulang telat, ada kuliah tambahan," katanya sambil memakai tas ranselnya. Bitsumi mengangguk dan memberikan pesan, "Pulangnya jangan terlalu malam." Mila mengangguk dan tersenyum. "Iya, Nek. Oh ya, Mila langsung ke rumah Hana setelah kuliah. Jadi dari rumah Hana, Mila langsung ke acara ulang tahun temen. Rama juga ikut." "Iya, hati-hati di jalan. Bilang sama Rama, kendarain motornya jangan ngebut-ngebut," saut nenek. "Iya, Nek." Mila mencium tangan nenek sebelum berangkat kuliah. Tanpa Bitsumi tahu, Mila diam-diam memasukkan gaun merah ke dalam tas ranselnya. Rencananya untuk dipakai ke acara ulang tahun temannya. "Mila pinjam gaunnya dulu ya, Nek," kata Mila dalam hati. Di kampus sikap Mila sudah mulai berbeda. Dia lebih banyak diam. Bahkan saat kekasihnya Rama ngajak ngobrol pun, Mila malas menanggapinya. Tidak seperti biasa yang selalu ceria, dia merasa ada yang mengikuti. Jam 11 siang saat belajar, Mila melihat di pojok ruangan kelasnya ada sosok perempuan korban kecelakaan. Sosok perempuan itu menatap tajam ke arah Mila, tubuhnya berdarah, kepalanya retak. Sosok itu mendekatinya dengan kaku seperti zombie. Kemudian Mila tiba-tiba menjerit histeris. Membuat teman-teman sekelasnya terkejut dan Rama langsung memeluknya. "Apa yang terjadi, Mila?" tanya Rama tampak cemas.
Mila menjerit lagi, matanya terbelalak, tubuhnya gemetar. Suaranya berubah serak dan keras. Aku belum pergi. Teman-teman sekelasnya terkejut dan ketakutan. Sementara Rama mencoba menenangkan Mila, namun Mila menolak dan terus berteriak. Aku belum pergi. Tiba-tiba Mila jatuh ke lantai. Dia duduk bersimpuh sambil menangis. Aku jahat, jangan tangisi. Mila mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Suasana di kampus menjadi kacau ketika Mila kerasukan. Rama segera meminta bantuan dosen untuk menenangkan situasi. Dosen datang dan mencoba menyadarkan Mila yang masih menangis dan mengucapkan kalimat yang sama. Aku jahat, jangan tangisi. Dosen membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mengucapkan air putih ke wajah Mila. Setelah beberapa saat, Mila mulai lemas tidak sadarkan diri. Setengah jam kemudian Mila kembali sadar. Ia terlihat bingung. Aku kenapa? Kok teman-teman berkumpul begini? Barusan kamu, Rama menginjak kaki Hana. Barusan kamu pingsan, mungkin asam lambungmu naik, Mil, kata Hana. Benar kah, Ram? Tanya Mila pada kekasihnya. Iya sayang, kamu belum makan siang kan? Tanya Rama balik. Mila mengangguk lemah. Kalau gitu kita ke kantin dulu, setelah itu kamu minum obat ya. Kamu tidak lupa bawa obat kan, Mil? Selalu bawa. Tunggu di sini dulu, sebentar ya. Rama menghampiri teman-teman yang lainnya supaya tidak menceritakan kejadian tadi pada Mila. Rama mengajak Mila ke kantin untuk makan siang. Mila mengikuti dengan langkah yang agak lambat. Di kantin Rama memesan makanan dan minuman untuk mereka berdua. Mila tidak banyak bicara. Dia terlihat masih kepikiran kejadian sebelumnya. Tiba-tiba, Rama, aku ingat sesuatu, kata Mila dengan pelan. Sebelum aku pingsan, aku lihat sosok perempuan korban kecelakaan itu lagi. Perempuan yang sama yang ada dalam mimpiku. Rama memandang Mila dengan serius. Apa maksudmu? Sudah Mila, jangan memikirkan hal itu sekarang. Makan dulu. Mila menggelengkan kepala. Tidak Rama, aku merasa ada sesuatu, tapi aku tidak tahu sesuatu itu apa. Aku merasa diikuti, Ram. Mila, sudah lupakan. Sekarang kamu isi dulu perutmu, nanti kita bicarakan lagi, kata Rama pelan sambil menggenggam erat tangan Mila agar tenang. Baiklah, tapi kamu percaya aku kan, Ram? Rama mengangguk. Mila kemudian tersenyum. Dia merasa tenang karena kekasihnya percaya padanya. Mila pun mulai makan. Mila, apa kamu akan tetap pergi ke acara pesta ulang tahun teman kita? Iya, Ram, aku udah beli kadonya. Bagaimana kalau batalin saja? Dilihat kondisimu sekarang tidak memungkinkan ke acara itu. Biar aku antar kamu pulang. Tapi aku udah janjian sama Hana. Tidak enak sama Hana kalau di cancel. Biar nanti aku yang bilang sama Hana. Baiklah. Akhirnya Mila setuju usulan Rama. Mil, nanti kita ke mall dulu ya. Aku mau beli sesuatu untuk ibuku. Hari ini ibuku ulang tahun juga. Benar kah, Ram? Kalau gitu aku juga mau beliin kado buat Tante Dewi. Pulang dari kampus, Mila dan Rama mampir ke mall. Tanpa sengaja Mila bertemu Alvin. Tatapan Mila pada Alvin berbeda. Dia merasakan rindu yang teramat dalam. Saat Rama sedang pilih-pilih pakaian untuk ibunya, Mila seperti tidak sadar mendatangi Alvin dan memanggilnya. Mas, aku di sini. Alvin kaget. Dia menoleh ke arah suara dan dia tidak mengenal gadis yang memanggilnya tadi. Namun dari suara itu milik Sarah istrinya, serak-serak basah. Kau panggil saya? Tanya Alvin. Tiba-tiba Mila meraih tangan Alvin, matanya terbelalak, mulutnya bicara. Mas, aku di sini. Aku belum pergi. Mbak, tolong lepaskan tanganku, kata Alvin pelan. Aku belum pergi, Mas. Pegangan Mila semakin erat. Rama celingukan mencari kekasihnya. Dia lihat Mila dengan Alvin. Rama merasakan ada hal yang tidak wajar. Rama bergegas mendatangi Mila dan menarik tangan kekasihnya. Kemudian meminta maaf pada lelaki yang tidak dikenalnya. Maafkan pacar saya. Oh, mbak-mbak ini pacar kamu. Ya sudah, aku maafkan. Lain kali dijaga pacarnya ya, kata Alvin menepuk-nepuk bahu Rama, lalu pergi dari situ. Mila cuma bisa menatapnya beberapa menit, kemudian Mila sadar sendiri. Rama, kita ngapain di sini? Rama tidak menjawab, hanya menatap dalam pada kekasihnya. Bukankah kamu tadi mau beli pakaian? Kenapa malah ke toko sepatu cowok? Lagi-lagi Rama diam saja tidak menjawab. Dia menarik Mila keluar dari mall.
Kita langsung pulang saja, kata Rama. Kok pulang? Katanya mau ke rumah kamu dulu. Gak jadi Mil, sebaiknya aku antar kamu pulang. Mila tampak bingung dengan perubahan Rama. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi beberapa menit yang lalu sampai Rama jadi berubah. Rama mengantarkan Mila pulang dengan motornya. Saat mereka berhenti di lampu merah, Rama melihat ke kaca spion untuk memastikan Mila baik-baik saja di belakang. Tapi apa yang dilihat Rama membuatnya kaget. Dari kaca spion, wajah Mila berubah menjadi sosok lain yang menyeramkan. Wajah itu berlumuran darah dengan mata yang kosong dan kulit yang pucat. Rama terkejut dan merasa tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia berpikir mungkin itu hanya efek kaca atau bayangan, tapi saat dia melihat lagi, wajah itu masih sama, dengan darah yang mengalir dari kepalanya yang retak. Rama merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saat dia melihat lagi, wajah Mila kembali normal, seolah-olah tidak ada apa-apa. Rama merasa bingung dan penasaran, sebenarnya apa yang terjadi sama Mila? Alvin duduk di rumahnya, termenung memikirkan kejadian di mall tadi. Gadis itu suaranya mirip Sarah, tapi tidak mungkin, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia masih ingat kalimat yang diucapkan gadis itu. Aku belum pergi, aku masih di sini. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, membuat Alvin merasa tidak nyaman. Tiba-tiba Alvin teringat akan kenangan lama dengan Sarah. Sarah, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Alvin menggumam, merasa ada yang janggal dengan kepergian istrinya. Alvin mencoba mengalihkan pikirannya, tapi gadis di mall itu terus menghantui pikirannya. Aku harus melupakan ini. Tapi kenapa aku merasa dia itu Sarah? Alvin menggumam, tidak tenang. Alvin mengalihkan pikirannya dengan menonton TV, tapi tiba-tiba layar TV mulai bergetar dan gambarnya tidak jelas. Dia merasakan ada yang aneh. Alvin mencoba mematikan TV, tapi tidak bisa. Suara TV semakin keras dan mengganggu. Tiba-tiba Alvin mendengar suara bisikan di telinganya. Aku belum pergi, aku masih di sini. Alvin merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Alvin merasa semakin takut. Dia mencoba meninggalkan ruang tamu, tapi pintu tidak bisa dibuka. Suara bisikan itu semakin keras. Aku belum pergi, aku masih di sini. Bu Retno membuka pintu. Dia datang membawa secangkir kopi lalu duduk di sebelah Alvin. Dia memperhatikan menantunya yang sedang gelisah. Alvin bersyukur ibu mertuanya datang membukakan pintu yang tadi tidak bisa terbuka. Kamu kenapa, Vin? Bu, tadi di mall ada kejadian aneh. Kejadian apa? Tanya Bu Retno penasaran. Di mall ada gadis yang aku tidak kenal. Tiba-tiba mendekatiku bicara padaku. Suaranya, Bu, suaranya mirip Sarah, gestur tubuhnya. Aku seperti lihat Sarah dalam dirinya. Ibu mertua terdiam dan bergumam. Apa mungkin dia masuk ke tubuh gadis itu? Maksud ibu? Tidak, ibu salah ngomong. Ibu menyembunyikan sesuatu. Tidak, Alvin, tidak ada yang ibu sembunyikan tentang Sarah, kata Bu Retno. Kemudian ia pergi menghindari tatapan Alvin yang mulai curiga. Setelah Bu Retno pergi masuk kamarnya, Alvin pun bangkit dari duduknya akan masuk ke kamar. Tapi Siti dan Pak Jono datang menemuinya dengan wajah yang serius. Dan Alvin, ada yang mau saya bicarakan penting, kata Siti dengan sopan. Saya juga dan Alvin mau bicara hal penting, kata Pak Jono. Alvin memandang mereka dengan penasaran. Ada apa Siti, Pak Jono? Pak Jono mengambil nafas dalam-dalam. Saya mau berhenti bekerja, Den. Saya juga, timbal Siti. Alvin terkejut. Berhenti kerja? Kenapa? Ada masalah apa? Siti dan Pak Jono hanya diam saja menunduk, tidak berani jujur masalahnya. Bagaimana kalau saya naikkan gaji, asal kalian tidak berhenti kerja? Siti dan Pak Jono saling menatap, lalu Siti berbicara. Terima kasih Pak Alvin, tapi kami sudah sepakat untuk berhenti kerja. Alasannya, rumah ini angker. Alvin merasa penasaran. Angker? Apa maksudnya? Pak Jono menjelaskan. Setiap malam kami mendengar suara perempuan menangis. Bukan itu saja, Den. Kami juga melihat penampakan Den Ayu Sarah yang jadi kuntilanak. Kami sangat takut, Den. Alvin merasa kaget dan tidak percaya. Kuntilanak? Tidak mungkin. Siti dan Pak Jono mengangguk bersamaan.
Iya Den Ayu Sarah jadi kuntilanak. Kami sangat yakin kami tidak bisa kerja dalam keadaan ketakutan. Alvin terdiam, memikirkan apa yang dikatakan Siti dan Pak Jono. Dia tidak percaya apa yang dikatakan kedua pembantunya, walau dia sendiri pernah mengalaminya. Tapi Alvin tidak terima kalau ada yang mengatakan Sarah menjadi setan. Ibu mertua Alvin keluar dari kamarnya ikut bergabung dalam percakapan. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya dengan penasaran. Siti dan Pak Jono menjelaskan tentang suara perempuan menangis dan penampakan Den Ayu Sarah yang mereka lihat. Bu Retno mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk. Ya, apa yang mereka katakan benar. Ibu juga sering dengar suara tangisan dan melihat penampakan Sarah. Ibu pikir mungkin karena ibu yang terlalu memikirkan Sarah. Tapi sekarang ibu yakin Sarah tidak tenang. Semua gara-gara kamu, Alvin. Kamu berikan semua pakaian Sarah sebelum 40 hari ke orang lain. Alvin merasa kaget dan penasaran. Ibu juga melihatnya. Bu Retno mengangguk. Iya Vin, ibu tidak ingin menakutimu. Sekarang tugas kita ambil kembali pakaian Sarah. Aku tidak percaya kalau ini gara-gara pakaian. Aku merasa ada yang ingin Sarah sampaikan, kata Alvin penuh keyakinan. Wajah Bu Retno berubah pucat. Dia tegang, kedua tangannya menyatu saling remas. Tiba-tiba pintu rumah Alvin digedor keras. Siti bergegas membuka pintu. Bik Sumi menerobos masuk. Alvin terkejut melihat Bik Sumi dan lelaki di sebelahnya. Kau kan lelaki yang di mall itu? Benar, itu saya mohon tolong kekasih saya, kata Rama dengan mata berkaca-kaca. Bik Sumi, ini ada apa? Dan Alvin, Bibi datang karena ada sesuatu yang penting, kata Bik Sumi dengan nada yang serius. Alvin mempersilahkan Bik Sumi masuk, diikuti oleh Rama yang tampak gelisah. Apa yang terjadi, Bi? Tanya Alvin dengan nada penasaran. Bik Sumi menjelaskan. Cucu Bibi, Mila, sedang kerasukan. Dia menyebut nama Den Alvin terus. Sepertinya Mila kerasukan Den Ayu. Alvin merasa kaget dan terkejut. Kerasukan Sarah? Maksud Bibi? Bik Sumi mengangguk. Iya Den, Bibi tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Rama bilang sejak di kampus sikap Mila sudah beda. Mila bertindak di luar nalar. Alvin memandang Rama cemas. Tapi dengan singkat Rama menceritakan keadaan Mila hari ini. Alvin paham situasinya. Kemudian mereka segera pergi ke rumah Bik Sumi dengan mobilnya. Alvin, Bu Retno, dan Bik Sumi naik Pajero putih sedangkan Rama naik motor. Hanya butuh waktu 20 menit sampai di rumah Bik Sumi. Mereka disambut oleh kerumunan orang yang sudah berkumpul di sana. Pak RT dan Pak Kiai sudah ada di sana, berusaha membantu Mila yang sedang kerasukan. Mila terbaring di sofa dengan mata tertutup, tapi tiba-tiba dia membuka matanya langsung duduk dengan wajah memanggil nama Alvin dengan suara yang tidak seperti dirinya. Mas Alvin, Mas. Alvin merasa kaget dan takut, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Mila, apa yang terjadi denganmu? Tanyanya dengan lembut. Tapi Mila tidak menjawab, malah dia mulai menangis dan menjerit dengan keras. Aku belum pergi, aku masih di sini. Suaranya berubah menjadi suara Sarah, membuat Alvin merasa seperti sedang menghadapi Sarah sendiri. Pak Kiai maju ke depan dan mulai membaca ayat-ayat suci untuk membantu Mila. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mila mulai meronta-ronta dan marah-marah. Aku ingin bersama Alvin selamanya. Suaranya semakin keras dan membuat semua orang di ruangan itu merasa takut. Alvin merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Bu Retno mendekatinya dan berbisik. Vin, ibu rasa ini ada hubungannya dengan Sarah. Pak Kiai terus membacakan ayat-ayat suci dan perlahan-lahan Mila mulai tenang. Dia kembali terbaring di sofa dengan nafas yang berat. Bik Sumi menangis. Ya Allah, apa yang terjadi dengan cucuku? Tolonglah dia. Setelah beberapa saat Mila akhirnya sadar kembali, tapi dia tidak ingat apa-apa. Terima kasih Pak Kiai, kata Alvin dengan sopan. Pak Kiai mengangguk. Sepertinya arwah istrimu ingin menyampaikan sesuatu. Sejam kemudian Mila mulai kerasukan lagi. Dia berbicara dengan suara Sarah. Aku jahat, jangan ditangisi. Tidak Sarah, kamu istri yang sangat baik. Aku sangat menyayangimu. Tidak Mas, aku bukan istri yang baik. Aku berselingkuh dengan teman kerjaku. Aku hamil. Aku berbohong tentang reuni. Aku sebenarnya bersenang-senang dengan kekasihku. Alvin merasa terkejut dan sakit hati. Apa? Tidak mungkin.
kamu berbohong padaku. Sarah melanjutkan, aku dan kekasihku mengalami kecelakaan. Kami berdua mati di tempat. Tapi aku tidak bisa pergi dengan tenang karena belum dapat maaf darimu, Mas. Alvin merasa tidak percaya. Tidak mungkin. Polisi menemukanmu mengalami kecelakaan sendirian. Sarah meminta dengan suara yang lemah. Ibu, tolong jujur. Jangan bohong lagi. Biar aku bisa pergi dengan tenang. Bu Retno yang selama ini menyembunyikan kebenaran akhirnya jujur. Bu Retno membuka rahasia yang selama ini disimpannya dengan derayan air mata. Alvin, ibu yang membawa pergi mayat selingkuhan Sarah. Ibu tidak ingin kamu punya kenangan buruk tentang Sarah. Ibu ingin kamu tetap mengingat Sarah sebagai istri yang baik. Alvin merasa terkejut dan sakit hati. Ibu, kenapa ibu melakukan ini? Bu Retno menangis. Ibu tidak ingin Sarah pergi meninggalkan nama yang buruk. Ibu ingin Sarah sebagai perempuan baik dan istri yang baik. Arwah Sarah meminta maaf pada Alvin dengan suara yang lemah dan penuh penyesalan. Mas Alvin, aku minta maaf. Aku tidak bisa menjadi istri yang baik. Ikhlaskan aku pergi. Tapi Alvin tidak bisa memaafkan dengan mudah. Aku tidak bisa memaafkanmu, Sarah. Kamu telah berbohong dan menyakiti aku. Jangan salahkan Sarah, Alvin. Ibu yang salah. Ibu yang maksa Sarah untuk menerima lamaranmu. Padahal waktu itu Sarah sudah punya kekasih. Bu Retno menjelaskan penuh penyesalan. Sarah menangis dan meratap. Bu, maafkan aku. Sudah buat ibu kecewa. Aku tidak bisa pergi dengan tenang. Aku akan tetap di sini mengambil tubuh Mila menjadi istri yang baik untukmu, Mas. Angin bertiup kencang, hawa dingin menyeruak. Tubuh Mila yang telah dikuasai Sarah berdiri. Rambutnya yang panjang melambai-lambai tidak beraturan. Matanya mendelik merah. Kedua tangannya membentang. Uratnya menonjol. Dia berteriak meluapkan amarahnya. Aku akan kembali. Kaca di sekitar pecah. Rama yang melihat keadaan ini menjadi khawatir. Ia berusaha membujuk Alvin. Dan Alvin, tolong maafkan dia. Dia sudah tidak ada lagi. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Kasihan Mila. Dia tidak bersalah dalam hubungan kalian. Tolong selamatkan Mila. Alvin terdiam sejenak, lalu menatap tajam Rama. Dia berpikir tentang kata-kata Rama. Ditatapnya Mila yang sedang kerasukan. Ada rasa iba. Akhirnya Alvin memutuskan untuk memaafkan Sarah. Baiklah Sarah, aku maafkanmu. Keluarlah dari tubuh Mila dan tidak harus menanggung kesalahanmu. Pergilah dengan tenang. Aku mengikhlaskanmu. Terima kasih, Mas. Kamu sudah membuat jiwaku tenang. Maafkan aku. Selamat tinggal. Angin berembus kencang, tubuh Mila bergetar hebat sampai kepalanya mendongak ke atas. Matanya mendelik, uratnya menonjol. Asap tipis perlahan keluar dari atas kepala Mila. Hingga asap itu hilang. Perlahan-lahan Mila mulai sadar. Sekarang dia sudah terbebas dari arwah Sarah. Bik Sumi menangis lega dan memeluk Mila. Terima kasih ya Allah, cucuku sudah sadar. Alvin merasa lega. Dia memeluk Bu Retno yang masih menangis. Bu, ikhlaskan Sarah. Ibu tidak sendirian, ada aku. Sampai kapanpun ibu akan jadi ibuku. Aku sudah anggap ibu sebagai ibu kandungku sendiri. Terima kasih Alvin. Ibu sangat bahagia dengarnya. Bu Retno terharu dengan kata-kata menantunya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.